Shalom, selamat pagi. Hari ini kita sungguh bersyukur masih merasakan pemeliharaan yang luar biasa dari Tuhan. Hari ini melalui program Renungan Harian Toraya dari Gereja Toraja Jemaat Palangkaraya, kita disapa melalui firman Tuhan dari Markus 10 ayat 32 sampai 34, edisi Sabtu 28 Maret 2026. Luar biasa kasih Tuhan, hari ini kita boleh memasuki hari yang baru. Semua karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, mari bersyukur dan mari memohon pertolongan Tuhan untuk firman yang akan kita dengar bersama. Kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami sungguh bersyukur hari baru, nafas yang baru yang telah Engkau karuniakan di tengah-tengah kami. Bersyukur Tuhan untuk waktu yang akan kami nikmati dalam belajar dari firman Tuhan. Tolong mampukan kami untuk mau mendengar dengan sungguh-sungguh, mau memahami firman-Mu ini dengan baik, terlebih mau dengan hati yang tulus. Kami terus menjadi pelaku firman di dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Bersabdalah kepada kami semua melalui firman-Mu di pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Markus 10 ayat 32 sampai 34. Di bawah judul perikop, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid tercengang dan orang-orang yang mengikuti dia merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain yang akan mengolok-olok, meludahi, mencambuk dan membunuh dia. Tetapi sesudah 3 hari ia akan bangkit. Amin, firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, jangan takut, dia jaminan kita. Da ami mataku, ia pembuluiki. Bapak Ibu, saudara-saudari, Yesus berjalan di depan murid-muridnya. Mereka menuju Yerusalem, bukan dalam rangka dihormati atau dimuliakan, namun justru untuk menghadapi salib. Ia tahu akan disiksa, ia tahu akan dihina, bahkan dibunuh. Tetapi Yesus tetap melangkah demi kasihnya kepada manusia yang berdosa. Murid-murid Yesus bersama dengan orang lain yang mengikutnya dalam perjalanan ke Yerusalem dihantui oleh rasa takut. Walaupun Yesus sudah berkali-kali menjelaskan kepada mereka bahwa perjalanannya ke Yerusalem adalah perjalanan yang mengerikan, karena perjalanan itu adalah perjalanan menuju penderitaan, bahkan juga kematian. Namun dia juga terus meyakinkan bahwa mereka melalui peristiwa itu, mereka harus terjadi bahwa di Yerusalem dia akan ditangkap, disiksa dan dibunuh. Tetapi hari yang ketiga ia akan bangkit. Hal itu disampaikan dengan maksud agar semua murid tidak perlu takut ketika menghadapi penderitaan itu. Yesus selalu berada di depan mereka
agar para murid saling memberi semangat dan meyakini bahwa bersama Yesus tidak perlu takut, karena Dialah yang akan menjadi jaminan kita. Bapak Ibu, kita percaya bahwa Yesus adalah jaminan kita. Memang untuk menjadi pengikut Yesus, kita akan selalu mengalami tantangan yang kadang membuat kita khawatir, cemas, dan takut untuk terus melangkah maju. Dan hal itu memang telah disampaikan oleh Yesus sendiri bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Salib telah menjadi simbol kekuatan dan kemenangan bagi setiap orang percaya. Di atas saliblah Dia telah mati untuk melucuti segala kuasa dosa. Namun oleh kedaulatannya Dia telah bangkit untuk menjadi jaminan kemenangan bagi setiap orang yang tetap setia mengikutnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, jangan takut. Percayalah bahwa hanya Dia jaminan kita. Tidak ada yang bisa menjadi jaminan kita yang setia. Hanya Dia, hanya Tuhan Yesus yang menjadi jaminan kehidupan kita. Oleh karena itu, walaupun kita berada di tengah kekhawatiran, bahkan juga kecemasan dunia, mari kita berhenti mencari jaminan pada hal-hal yang fana. Jadikanlah Yesus sebagai satu-satunya jaminan dalam hidup kita. Seperti di hari ini kita diajak menjadi pengikut Kristus yang sejati dengan cara menyangkal diri, yaitu kita harus mampu mengesampingkan ego dan keinginan pribadi demi kehendak Tuhan, bahkan juga memikul salib, di mana kita siap menghadapi tantangan dan kesulitan hidup dengan iman yang teguh setiap hari. Tuhan menolong, memberkati, bahkan memampukan kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sejenak kami boleh disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakan firman-Mu ini di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Dan dengan pertolongan Roh Kudus juga, kami dimampukan untuk menjadikan firman-Mu ini suluh dan pedoman di dalam menjalani kehidupan yang masih Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk setiap kami umat-Mu dalam peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Kami sebagai orang tua, Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan untuk melaksanakan setiap pekerjaan, terlebih menjadi orang tua yang diteladani oleh anak-anak yang Tuhan karuniakan, menjadi seorang anak muda. Tuhan mampukan kami dalam pekerjaan kami masing-masing. Apa yang kami kerjakan boleh terjadi dengan baik. Nama Tuhan kami puji, kami permuliakan. Yang dalam pendidikan Tuhan menolong. Bersama dengan adik-adik sekolah minggu, Tuhan mampukan kami sehat, kuat, bahkan semangat dalam menjalani proses pendidikan kami. Yang dalam pertumbuhan Tuhan, Kau memberkati, kiranya terus bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan, semakin besar, disukai oleh Allah dan manusia dalam kehidupannya. Tuhan, seluruh kehidupan, pekerjaan, harapan, kerinduan kami terus pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau memberikan kami yang terbaik di waktu yang terbaik. Di doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.